tentang firman Tuhan, kata kebahagiaan artinya orang yang berbahagia. Tentulah orang yang disebutkan di sini adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang bahagia itu orang yang takut akan Tuhan. Sebab orang yang takut akan Tuhan disebut orang yang paling berbahagia. Adalah orang yang sangat suka kepada segala perintah daripada Tuhan. Ini akan membahagiakan, ini akan membanggakan bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya, bagi keturunannya. Mengapa? Orang yang berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Itu ada janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan hidup diberkati oleh Tuhan. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang paling berbahagia. Mereka tidak akan kekurangan sesuatu apa-apa. Sebab demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam Mazmur 23, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh melimpah. Artinya orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan diberkati dan tidak akan pernah rasa takut dan gentar untuk menghadapi situasi keadaan apapun. Mengapa? Karena Tuhan yang menyertai. Karena Tuhan yang menyertai kehidupan orang yang takut akan Dia. Dan janji itu diberikan juga kepada anak cucunya. Orang benar itu pasti akan hidup diberkati oleh Tuhan. Orang yang benar pasti hidup diberkati oleh Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Dalam pandangan Tuhan, benar dalam pandangan Tuhan. Maka engkau akan diberkati hidupmu oleh Tuhan. Maka engkau tidak akan pada kekurangan. Mengapa? Karena Tuhan yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau, Ia membimbing kita ke dalam air yang tenang, Ia menyegarkan jiwa kita, Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pengalaman pribadi daripada Daud dengan Tuhan sungguh tidak pernah dilupakan kasih setianya
pasti hidup diberkati. Keturunan-keturunan Daud hidupnya diberkati oleh Tuhan. Anak cucu Daud diberkati oleh Tuhan. Keadaan jatuh di dalam dosa, dia mengakui dosa dan kesalahannya ke hadapan Tuhan, maka di situ Tuhan kembalikan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Daud dikembalikan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan sehingga dia dapat menceritakan segala hal apa yang terjadi di dalam kehidupannya, benar-benar tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Akan selalu disertai oleh Tuhan, akan selalu hidup diberkati oleh Tuhan. Maka di dalam segala keadaan Daud tidak takut bahaya menghadapi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Engkau menyertai aku. Orang yang takut akan Tuhan akan selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan Allah kita Immanuel, Tuhan beserta kita, Allah beserta kita, menyertai kita. Oleh sebab itu, maka Daud dalam Mazmur 112 ini menuliskan tentang kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Orang beda, bahagia orang yang takut akan Tuhan itu beda dengan kebahagiaan yang diperoleh oleh dunia. Itu sifatnya semu. Tetapi kebahagiaan yang datang daripada Tuhan benar-benar kebahagiaan yang sungguh-sungguh bahagia, sungguh-sungguh damai sejahtera. Itu terjadi dalam kehidupan setiap hati seseorang yang mengasihi akan Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan, yang menjauhi dari kejahatan, menjauhi dari perbuatan-perbuatan jahat, dan hidup selalu membangun hubungan persekutuannya dengan Tuhan. Itu indah dibangunnya setiap saat dan setiap waktu. Itu yang menjadi kebahagiaan bagi seseorang yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari yang sangat indah ini ada janji Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang paling berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu ditepati. Janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Ya dan amin. Dan itulah sebabnya tidak pernah diingkari. Kasihnya dulu, sekarang, dan untuk selamanya tidak pernah berubah. Kuasanya dulu, sekarang, dan untuk selamanya juga tidak pernah berubah. Terhadap orang-orang yang mengasihi akan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan selalu hidup diberkati oleh Tuhan. Maka kata Mazmur Daud, dia menyebutkan Tuhan itu sebagai gembalanya, yang membalakan jiwanya, yang membalakan hidupnya. Itu tentulah yang menyediakan, yang memelihara hidupnya, itu Tuhan. Tuhan sebagai gembala, kita sebagai dombanya yang akan selalu dibimbingnya. Kita dituntutnya di tempat air yang tenang, dan supaya kita menyegar, kita membuktikan bahwa kita ada kesegaran di dalam kehidupan kita bila kita bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, orang yang takut akan Tuhan itu disebut orang yang paling berbahagia. Kalau orang itu mengandalkan kekuatan harta kekayaannya, itu tidak bahagia. Sebab harta kekayaan itu akan sirna. Tetapi kehidupan yang takut akan Tuhan
adalah hidup untuk selama-lamanya, tidak akan pernah sirna, dan akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Kebahagiaan kita bersama dengan Tuhan itu bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang sungguh-sungguh. Tuhan memberikan kebahagiaan yang heran, yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau merasa takut akan Tuhan, engkau takut akan Tuhan. Daud menuliskan semuanya apa yang tertulis dalam Mazmur ini, suatu pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Tidak ada orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak ada orang yang takut akan Tuhan itu ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak ada. Tetapi benar-benar orang hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mau diberkati oleh Tuhan, takutlah akan Tuhan. Hidupmu akan bahagia. Dekatlah dengan Tuhan, maka engkau telah orang yang bahagia. Berikanlah waktumu untuk Tuhan, jiwamu untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Niscaya ini mendatangkan kebaikan bagi saudara. Dalam kehidupan saudara akan hidup yang bahagia, yang disertai dengan sukacita. Allah yang melampaui segala akal akan memberikan kepadamu roh damai sejahtera. Sukacita akan tinggal diam di dalam kehidupan saudara. Hati dan pikiranmu akan dipimpin oleh Tuhan, akan disertai oleh Tuhan. Hati dan pikiran, ya, hati dan pikiran. Damai sejahtera Allah yang memiliki hati dan pikiran akan menyertai engkau selalu. Saudaraku yang dikasihi, maka pada pagi hari ini berbahagialah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berbahagialah saudara yang takut akan Tuhan. Berbahagialah saudara yang setia kepada Tuhan. Berbahagialah saudara yang senantiasa memuliakan